Firman Tuhan hari ke-204 tahun 2024, Injil Lukas pasal 8 ayat 48, perikop anak Yairus seorang wanita menderita pendarahan 12 tahun menyentuh jubah Yesus dan penyakitnya sembuh. Firman Tuhan di hari yang ke-204 tahun 2024 tanggal 22 Juli diambil dari Injil Lukas pasal 8 sampai dengan 48. Dengan perikop anak Yairus, wanita yang menyentuh Yesus. Nah, kemudian nasnya adalah, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Itulah nats pada hari ini. Dan kemudian kita lihat dalam bacaan pagi yang diatur dalam Almanak HKBP, diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Pesan Nathan pada Daud. Sebagai bacaan malam diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Berkawan dengan dunia. Kita tetap berpedoman pada pegangan kita bulan Juli dengan topik Tuhan memelihara hidupmu. Dan ayat inti selama 1 bulan di bulan Juli diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 19. Demikian bunyinya, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Topik hari ini adalah anak Yairus, seorang perempuan menyentuh jubah Yesus. Siapakah wanita, anak daripada Yairus yang menyentuh Yesus? Dalam Injil Lukas terdapat sebuah kisah mengenai seorang perempuan yang menyentuh Yesus. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai dengan 48. Perempuan tersebut menderita pendarahan selama 12 tahun dan telah menghasilkan semua orang-orang yang
menyembuhkan dirinya, namun tidak berhasil. Jadi seorang perempuan menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Coba kita pikirkan, 12 tahun pendarahan. Bagaimana penderitaan seorang wanita itu? Sungguh-sungguh sangat prihatin dan berat, ya. Kemudian dengan iman yang besar, dia percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubah Yesus dia akan sembuh. Itulah keyakinan daripada seorang perempuan tersebut. Saya hanya menyentuh jubah Yesus, pasti malu. Ada kepastian apabila berhubungan dengan Yesus. Kemarin dalam khotbah, masa depan gemilang dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Dan yang pertama dilakukan, memilih Rasul 12 dan memberkati mereka. Kemudian memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan lebih 12 bakul. Itulah kalau bersahabat dengan Yesus akan sejahtera dan aman. Nah ini, hanya menyentuh jubahnya, perempuan itu yakin akan sembuh. 12 tahun dia menderita pendarahan yang begitu hebat, ya. Semua tabib, semua orang sudah dipakainya untuk menyembuhkan, tapi satu pun tidak ada yang berhasil. Hanya mau katanya dengan menyentuh aja jubahnya Yesus dia sembuh. Sekarang kita lihat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 46. Dikatakan bahwa perempuan ini mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Dan seketika ia sembuh dari penyakitnya. Jadi dari pendarahan yang sudah 12 tahun, begitu dipegang jubahnya, dia sudah di belakang sembuh. Wow. Padahal Yesus sendiri belum tahu siapa itu. Siapa? Nah kemudian Yesus bertanya, ya. Jadi dia menyentuh jubahnya, dia belum tahu. Yesus belum tahu kalau itu seorang wanita yang bersakit menderita 12 tahun. Tapi kok seketika dipegang langsung sembuh. Belum diapa-apain Yesus, sembuh, pegang jubahnya aja. Wah, ini sangat luar biasa, ya. Nah makanya ada jemaat yang di Korintus, ya, di Filipi, begitu Paulus pergi tinggal jubahnya, mereka malah memakai jubahnya untuk menyembuhkan yang penyakitan. Nah ini juga tuh jubahnya, jubah Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertanya, siapa yang menyentuh? Dan ketika perempuan itu mengaku, ya, ia berkata kepadanya. Jadi siapa yang menyentuh? Perempuan langsung mengaku, saya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian datanglah dikatakan bahwa imannya lah yang menyelamatkannya. Jadi Yesus mengatakan imannya yang menyelamatkan dia. Jadi karena iman, percaya, dia bisa sembuh. Percaya dengan jubahnya saja sembuh. Oh, apalagi dengan fisiknya Yesus, kehadirannya, jubahnya saja, pakaiannya, coba, dan dipegang. Dan Yesus belum tahu siapa itu, tapi pada saat itu sudah sembuh. Wah, bukan main, ya. Hebatnya apabila kita berhubungan dengan Tuhan Yesus, jubahnya pun bisa
menyembuhkan penyakit. Nah, ini menekankan pentingnya iman dalam proses penyembuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan ini Yesus sudah mengatakan imanmu lah yang menyelamatkanmu. Maka ternyata proses iman dalam penyembuhan jelas. Jadi haporsion mido pamalupon ho. Iman kepercayaan itulah yang menyembuhkan kita. Ada kalanya hanya diberikan air putih, diminum bisa sembuh. Tapi karena percaya dengan iman yang kuat. Tapi ada obat segudang dimakan satu pun tidak bisa menyembuhkan, malah penyakit makin bertambah. Kenapa? Ya. Jadi kalau iman kita percaya, itu sembuh. Nah, seperti saya punya pengalaman. Waktu saya berada dalam suatu tempat ya, dan jauh dari rumah sakit dan tidak ada pengobatan. Tengah malam perut saya mulas, sakit. Wah, tidak ketahan. Cari obat tidak ada, pergi mana tidak ada. Saya hanya mengatakan, Tuhan, napasku ini Kau yang menciptakan. Apabila ini saya pakai untuk menyembuhkan, berkati Tuhan. Saya tarik napas berapa kali? Tarik napas, sembuh. Nah, ternyata kalau kita lihat dari ilmiahnya, tarik napas, ditahan, menyimpan oksigen, oksigen itu masuk bisa membantu tadi yang perut yang sangat mules itu, karena oksigen sudah masuk, dia bisa menekan. Akhirnya sembuh sampai pagi tenang. Nah, jadi memang iman, kepercayaan yang membuat kita menjadi proses penyembuhan. Nah, kisah ini juga menunjukkan kasih dan perhatian Yesus kepada individu, ya. Tidak peduli berapa besar penderitaan yang dialaminya dan bagaimana hubungan pribadi dengannya, ya, dapat memberi kelegaan. Jadi tidak melihat seberapa besar penyakitnya, seberapa besar kedekatannya, tapi begitu dia percaya pada Yesus, dia akan lega, ya. Jadi dengan demikian bahwa dapat kita simpulkan apa makna iman dalam konteks kesembuhan, ya, yang diceritakan tersebut. Apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengaplikasikan kepercayaan pada Tuhan dalam situasi sulit, ya, dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang menghalangi kita mendekat kepada Yesus dalam penderitaan dan tantangan hidup? Ini perlu kita ulas. Yang pertama, apa makna iman dalam konteks kesembuhan yang perikop tersebut di atas? Kita lihat Markus 5 ayat 34. Dikatakan begini, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah, ya. Ini menunjukkan bahwa kesembuhan terjadi sebagai hasil dari iman yang nyata. Inilah konteks kesembuhan itu, ya, bahwa pergilah dengan selamat dan sembuhlah, ya.
Perbuatan ini menunjukkan bahwa kesembuhan terjadi sebagai hasil dari iman yang nyata. Kemarin hari Sabtu yang lalu kita mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang Yesus mengatakan imanmu menyembuhkan engkau dan menyelamatkan engkau. Jadi kita diselamatkan karena iman. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan kepercayaan pada Tuhan dalam situasi yang sulit dan kita tertekan? Mungkin kita punya penyakit yang serius dan susah disembuhkan bertahun-tahun, kanker apa segala macam ya. Kita punya penyakit, istri kita, suami kita. Bagaimana kita mengaplikasikan ini? Dengan adanya tadi Yesus datang. Satu kuncinya ya. Pasrah dan berserah pada Tuhan. Kita pasrah mengatakan, saya Tuhan ciptaanmu, saya titipanmu di dunia ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, segala macam apapun tidak bisa menyelesaikan permasalahan saya. Pasrah. Dan kita berserah. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan persoalan saya. Selesai. Apalagi? Ya. Maka saya katakan dalam Amsal ya. Ya. Amsal 3 ayat 22 itu ya. Orang bijak tahu datangnya bahaya. Tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Ya. Nah, kita lihat ya. Dalam Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Orang bijaksana menghindar apabila ia melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, dikatakan seperti itu. Jadi orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Tapi orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Apa bedanya orang bodoh dengan orang pintar? Berapa kali kita menyatakan itu? Orang pintar berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Kembali kita kepada nas tadi ya. Cara mengimplementasikan kepercayaan pada Tuhan dalam situasi yang sulit. Kita tertekan, kita banyak tantangan, penyakit segala macam. Apa cara kita? Ya. Apakah kita bertindak seperti seorang bodoh? Pasrah. Kalau pasrah, tentu kita menyampaikan segala persoalan kepada Tuhan itu dulu. Tuhan, apapun saya lakukan, ini saya serahkan kepada pasrah. Ya. Jadi orang yang pasrah itu secara spiritual dia menyerahkan segalanya kepada Pencipta. Kembalikan kepada pasrah. Kemudian yang kedua adalah berserah diri. Pasrah dan berserah. Itulah cara kita menyelesaikan situasi yang sulit dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kemudian ketiga, sebagai penghalang daripada kita ya untuk mendekat kepada Tuhan. Apakah ada penghalang mendekatkan kita kepada Tuhan dan penderitaan dan tantangan hidup ya. Nah, ada 3 tantangan besar sebagai penghalang kita untuk bisa berhubungan dengan Tuhan dalam situasi yang sulit. Apa itu? Pertama ya, selera dan nafsu. Karena selera bisa menimbulkan perpecahan. Karena selera keluarga bisa berantakan. Karena selera
bisa acara jadi berubah. Karena selera bisa brutal, ya. Situasi jadi brutal. Karena tidak sesuai dengan keinginan. Hanya karena selera. Ya. Nah, jadi selera ini bisa membuat kita menjadi berbeda pendapat, berbeda persepsi, dan berbeda pemikiran. Ya. Saya pernah contohkan beda selera dalam keluarga. Contoh, ada keluarga yang sudah kawin, ya, berumah tangga. Dari rumah tangga itu sudah punya anak satu. Berarti baru kira-kira sekitar mungkin 3 tahun, 4 tahun lah berumah tangga. Ya. Nah, di rumah ada masalah. Mereka punya kebun. Ya. Mereka punya kebun. Nah, sekarang masalah sekarang karena kebunnya sudah mulai layu dan tidak hijau. Persoalan sekarang, siapa yang menyiram kebun? Datanglah si istri. Wah, ini yang menyiram kebun setiap hari adalah suami. Kenapa? Karena latar belakang dia di keluarganya, di rumahnya, bapaknya yang selama ini menyiram bunga, ibunya enggak. Dia tenang. Nah, dia lihat itu role model bagi dia karena bapaknya menyiram bunga, maka dia bilang, "Pak, di sini bapak yang menyiram bunga, ya." Bukan saya. Wah, pikiran suaminya ini berbeda lagi. Wah, ini bagaimana ini? Ini nggak ngerti nih aturan kodrat ini, permainan segala macam. Karena di keluarga dia, bapaknya itu selalu pergi ke lapu tua, tidak pernah menyiram bunga, ya, tidak pernah pergi ke lapu atau kemana, pokoknya nggak pernah lah menyiram. Selalu ibunya yang rajin setiap pagi jam 4 pagi dia sudah menyiram bunga. Ini jadi role model bagi si laki-laki. Akhirnya si laki-laki bilang, "Ma, yang menyiram bunga di rumah ini adalah mama, ibu, bukan saya." Jadi dengan peraturan selera daripada masing-masing, selera yang ada di rumah mereka dibawa dalam keluarganya, bertengkar. Terus bagaimana? Akhirnya bagaimana? Oh enggak, kamu tidak akan selesai. Itulah karena selera itu bisa jadi berantakan. Sekarang datanglah, ya, yang membenarkan keluarga yang bahagia dan yang benar-benar sejahtera, ya, untuk tetap care. Sekarang pertanyaan, masalah tersebut apa yang perlu dilakukan? Bunga tersiram atau siapa menyiram bunga? Ini yang jadi masalah. Kalau kita kembali kepada hakikat yang sesungguhnya, yang penting bunga tersiram. Ya. Mau suami yang menyiram, mau istri yang menyiram, atau tukang beca atau tukang kebun dipanggil menyiram bunga, tidak ada masalah. Yang penting bunga tersiram. Karena bunga itu perlu segar, perlu baik. Jadi dia perlu ada siraman. Apakah siraman ini harus dari ibu atau dari ayah? Tidak jadi masalah. Nah, inilah dikatakan selera dan nafsu. Nafsu juga bisa seperti itu. Nafsu seseorang, ya, dia menginginkan sesuatu, wah ini enggak begini, ini begini. Dan hubungannya dengan selera. Yang kedua, tantangan kita yang bisa menghalangi hubungan dengan Tuhan ialah antara kesombongan dan kepura-puraan. Raja Salomo Amsal Sulaiman mengatakan, ya, yang dibenci oleh Allah dalam Amsal 6 ayat 16, yang pertama adalah sikap yang sombong. Itu yang pertama, dibenci oleh Allah, sikap yang sombong. Nah, jadi kesombongan dan kepura-puraan ini bersinergi, ya. Jadi ada orang dengan sombongnya, ya, dia berlindung pada popularitas orang lain. Ya. Misalnya ada di Lapu Tua nih, banyak nih bicara di Lapu nih, berbicarakan masalah sekarang lagi rame nih Donald Trump, ya. Dia lepas dari
pembunuhan. Oh, itu diceritakan sampai detail. Sampai dikatakan itu agen FBI, itu security daripada Amerika yang menembak itu katanya. Ada di situ 2 sudah security siap menembak, terus ada 1 laki-laki, tapi kenapa tidak ditembak? Setelah ditembak baru ditembak. Seolah-olah itu rekayasa katanya kan. Oh, diceritakan dengan baik itu. Seolah-olah itu rekayasa. Jadi kenapa tidak menembak dia? Karena memang ini udah inspirasi. Kalau sudah ditembak Donald Trump mati, baru ditembak lagi yang penembak, sehingga tidak ada yang ketahuan. Tapi ya begitu ditembak dia. Mati penembaknya, Donald Trump tidak mati. Nah, itu diceritain di Labutua itu. Oh, hebat. Itulah namanya kesombongan dan kepura-puraan. Dia berlindung pada popularitas orang lain. Seolah-olah dia tahu semua. Oh, bercerita, oh enggak begini katanya. Datang siapa? Inilah kesombongan dan kepura-puraan berlaku di warung kopi. Bisa terjadi perdebatan antara seseorang membicarakan yang di lain, bukan di luar wewenangnya. Artinya mereka masuk dalam lingkaran peduli. Tapi apa pengaruhnya tentang itu? Tidak ada. Nah, makanya Stephen Covey mengatakan kita seharusnya masuk dalam lingkaran kepedulian, tapi itu porsinya hanya sedikit. Tapi yang paling besar adalah circle of influence, lingkaran pengaruh. Bagaimana supaya kita pengaruhnya bisa dijalankan? Nah, inilah dikatakan tadi itu sebagai tantangan dalam hidup, ya, bisa menghalangi kita untuk pergi menghadap Tuhan. Ya seperti dengan banyaknya seperti kampung kita di Batak itu, Lapotua, bisa dengan bicara-bicara di Lapotua tapi tidak pergi ke gereja. Ini jadi penghalang, bisa penghalang menjadi menyembah Tuhan. Ya. Karena sibuknya berbicara di sana, gereja masuk jam 10 udah lupa, tidak pergi. Nah, inilah tantangan itu. Nah, kemudian tantangan yang ketiga, ya, yang bisa jadi penghalang kita berhubungan dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan adalah aspirasi dan ambisi. Dia punya aspirasi dan ambisi yang kuat, sehingga dengan adanya ambisi dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini sering terjadi, ya. Mengorbankan jangka panjang, keperluan jangka pendek karena ambisi. Nah, kita dengar tuh dari cerita Asepso yang punya angsa bertelur emas, ya. Angsanya itu setiap hari bertelur emas 1 biji, ya, dipungut tiap hari bertelur. Dalam otak dia, ya, karena ambisinya ingin menjadi kaya mendadak, dia berpikir ada telur keluar besar emas dan masih ada lagi di sana telur-telur kecil, itu semua emas. Itu dah dalam otak dia pikirannya karena ambisinya tadi. Maka dibunuhlah yang memproduksi jangka panjang ini untuk keperluan jangka pendek, mengambil emas. Dibunuh angsanya. Dibuka perutnya. Apa? Yang ada hanya daging, tidak ada emas. Inilah ambisi, ya, dan aspirasi yang tinggi, ya, menghalalkan segala cara, mengorbankan jangka panjang, keperluan jangka pendek. Keperluan jangka panjang produk emas setiap hari, tapi keperluan jangka pendek dia ingin hari ini semua, ingin kaya, menghalalkan segala cara. Itulah tantangan. Kita bisa susah menghadap Tuhan, kesulitan menghadap Tuhan. Nah, itulah dalam perikop hari ini, ya, yang dikatakan tadi bahwa anak Yairus, wanita yang menyentuh jubah Yesus, sembuh, dibenarkan karena iman percaya dia. Jadi iman yang membuat kita menjadi terlepas dari segala tantangan. Iman, ya, tanpa perbuatan adalah mati. Nabi Nuh ditugaskan Tuhan buat perahu padahal di gunung, tapi karena iman dia membuat dia selamat. Abraham, anaknya yang sudah ditunggu selama
bertahun-tahun, pada waktu umur Sarah 60 tahun baru lahir, serahkan anakmu kepada saya. Iman, dia menjadi sahabat Allah. Sekarang ya, datang dari orang yang bersangkutan, bukan perintah dari Tuhan ya. Wanita, perempuan ini berpikir dalam otaknya, dia yakin Yesus itu adalah raja segala raja, penyelamat dan bisa menyembuhkan. Saya pegang jubahnya pun itu pasti sembuh. Dikerjakan, dijalankan ya. Nah, jadi kalau Stephen Covey mengatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan pikiran kita. Wanita yang menderita 12 tahun pendarahan, begitu ditanam dalam pikirannya, saya pegang jubah Yesus, saya sembuh. Tindakan dilakukan, nasibnya dia sembuh dan diselamatkan oleh Yesus. Jadi pikiran kita ya adalah menentukan nasib kita. Tanpa kita pikirkan, itu tidak akan pernah terjadi. Nah, maka dalam hidup itu ada 4 B itu katanya. Berpikir, berdoa, berusaha, dan berbuat. Dalam siklus adalah melihat jauh ke depan, berdoa. Karena dikatakan oraet labora. Setengah daripada pekerjaan diakibatkan oleh doa. Jadi begitu kita berdoa, setengah pekerjaan itu sudah selesai. Dan kemudian do, melakukan tindakan, dan get, mendapatkan nasib. Nah, jadi ini juga pikiran kita menentukan nasib kita. Inilah yang kita ambil dari perikop ini, bahwa iman daripada seorang perempuan itu benar-benar bagus. Hanya dengan menyentuh jubah Yesus dia sembuh dan selamat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam pikiran kita. Bagaimana pikiran kita tentang Yesus? Ya, mari kita bawa dalam doa setiap pagi. Yesus, aku begini, bermasalah dan begini, ini. Serahkan, pasrah dan berserah. Ya, selesai. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Nah, bacaan pagi adalah diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-3. Ini pesan Nathan pada Daud. Nah, kita coba melihat perikopnya. Tuhan ya melindungi Raja Daud dari segala gangguan musuhnya, sehingga ia dapat menetap dalam istananya dari semua gangguan musuh. Kita tahu Daud itu tantangannya banyak sekali. Tantangan dari Raja Saul hendak membunuh dia, ya, hanya karena iri dengan adanya pernyataan perempuan-perempuan yang bernyanyi dan menari-nari. Saul mengalahkan Palestina hanya beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu 10.000. Ya. Saul iri, wah Daud ini mengambil hati, dia dendam, mau dibunuh, tapi dia selamat. Ya. Bahkan Raja Saul yang terbunuh dalam peperangan oleh Palestina, berikut anaknya 2 orang, bahkan ditempelkan di dinding kuil daripada dewa-dewa orang Palestina itu. Ya. Nah, kemudian dalam keluarga pun Daud itu ada masalah. Anaknya sendiri, Absalom, akan mengkudeta dia, sehingga dia sempat lari dari keluarga. Tetapi ada berenya, ya, yang namanya Joab, ya, anaknya Seruia, adiknya perempuan, ya. Joab waktu Absalom hendak bertempur melawan Palestina,
rambutnya tersangkut di pohon, keretanya dan kudanya terus dia tergantung. Wah, yang lain gak berani membunuh, ya, karena ada perintah Daud, kalau ketemu Absalom jangan dibunuh, biarkan dia hidup. Tapi Joab, berenya Daud, tidak tega karena pemberontakannya si Absalom ini dibunuh sama Joab, dibunuh mati. Ya, Daud bersedih, ya. Nah, itulah dikatakan bahwa di sini Allah melindungi, ya, Daud sehingga ia dapat menetap dalam istananya. Jadi Allah sebenarnya yang melindungi Daud. Nah, kemudian Daud dia sangat senang dalam istana, tapi dia pikirannya tidak tenang. Tidak tenang dia pikirannya. Sehingga dia berpikir, wah, saya tinggal di istana dengan megahnya dari kayu cemara Libanon, katanya. Wah, tapi dia pikir, tapi kok perjanjian, peti perjanjian dengan Allah itu berada di kemah. Wah, ini tidak logis. Itulah pikiran dia, ini tidak logis ini. Wah, ini saya harus berbuat nih. Nah, inilah tanam pikiran, petik tindakan. Jadi ditanamkan dalam pikiran dia, saya tidak layak tinggal di istana kalau peti perjanjian Tuhan masih tinggal di kemah. Karena peti perjanjian itu, ya, Tuhan mengatakan belum pernah ada raja-raja sejak keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan menanyakan kenapa kemah itu tetap mengembara. Ya. Jadi seolah-olah ikut mengembara kemah itu. Jadi Tuhan itu mengembara selalu dalam kemah, tidak pernah ada rumahnya, tidak pernah ada tempat, mengembara. Ya, mulai dari Mesir. Nah, itu pun pernah dikatakan oleh Tuhan, kenapa? Ya, dia tetap mengembara. Tapi itu tidak jadi masalah, tidak menjadi soal. Cuman hanya Daud berpikir nih. Daud yang memikirkan. Wah, nah sehingga Daud, maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan. Ya. Lihat, aku tinggal dalam istana yang dibuat dari kayu cemara Libanon. Padahal peti perjanjian Allah hanya disimpan dalam kemah. Hanya disimpan dalam kemah Tuhan saja. Bagaimana ini? Wah, ini gak benar ini. Kira-kira itu. Itulah pikiran Daud disampaikan kepada Nathan. Ayat 3, Nathan mengatakan, jawab Nathan, lakukanlah segala niat baginda, sebab Tuhan menolong baginda. Lakukanlah apa yang menurut baginda baik, karena kamu sudah ditolong Tuhan. Jalankan. Apa? Nah, jadi disinilah memang tanam pikiran itu perlu. Ya. Kita perlu memikirkan apa yang mau kita perbuat. Nah, kemudian baru tindakan. Nah, baru kita jalankan dengan habit kita. Untuk melakukan tindakan itu, kebiasaan kita juga kita pelihara. Ya. Nah, kalau Aristoteles mengatakan, ya, apa perbuatan kita bukan kekuatan kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu bukan kekuatan, ya, bukan kekuatan. Tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu menjadi kekuatan kita. Nah, jadi jelas. Nah, jadi di sini, ya, Raja Daud melihat, selama ini itu kita sudah jalan dari mana kemah Tuhan selalu peti perjanjian Tuhan itu selalu hanya di kemah Allah saja. Padahal raja-raja sudah di istana, sudah duduk di istana. Kok tidak terpikirkan? Tapi Daud terpikirkan oleh Daud. Nah, kemudian nasib peti perjanjian Tuhan. Nah, apa nasibnya?
dalam konteks Alkitab kita menemukan bahwa Raja Daud tinggal di istana yang mewah, sementara peti perjanjian Allah berada dalam sebuah kemah. Hal ini menggambarkan perbedaan antara kediaman manusia dan tempat suci Allah, serta menunjukkan, ya kan, bahwa prioritas spiritual yang seharusnya diperhatikan oleh seorang raja. Maka Daud mengungkapkan rasa tidak nyaman, ya, dalam situasi ini, seperti yang dinyatakan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua, di mana ia menginginkan untuk membangun semua rumah bagi Tuhan sebagai wujud penghormatan. Namun apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Namun, ya kan, Allah berfirman. Jadi dengan niat baik daripada Daud, Tuhan sudah mengerti, tahu dia apa maunya Daud. Allah berfirman melalui Nabi Nathan. Jadi karena Nathan perantaran, Allah berfirman kepada Nathan. Dengan adanya pernyataan Daud tadi, Allah berfirman kepada Nathan bahwa tidak Daud yang akan membangun. Jadi bukan Daud yang membangun. Walaupun dalam pikiran Daud itu sudah terbertik, tapi Allah mengatakan bukan Daud yang membangun, melainkan keturunannya yang akan melakukannya. Tuh, keturunannya. Siapa keturunannya? Waktu itu Salomo belum lahir. Raja Salomo lah yang membangun Yerusalem dengan rumah Tuhan yang sangat termegah di dunia pada saat itu. Termegah. Bahkan orang-orang luar pun sangat kagum kepada Raja Salomo, ya, dan memberikan bantuan, dan juga melihat karena Raja Salomo yang paling bijaksana dari seluruh raja yang pernah ada di bumi ini, baik sesudah dia maupun sebelum dia. Hanya Raja Salomo. Ini kata Tuhan. Nah, hal ini, ya, menunjukkan bahwa meskipun Daud hidup mewah, ia tetap memiliki hati yang mengutamakan rumah Tuhan, ya, dan keinginannya untuk memuliakannya. Jadi benar memang dalam hal ini, walaupun Tuhan mengatakan bukan kamu yang membangun, tapi Tuhan sudah bahwa Daud adalah mewujudkan bahwa meskipun Daud hidup mewah, ia tetap, ya, memiliki hati yang mengutamakan Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan. Prioritas pertama Tuhan, ya, dan keinginannya untuk memuliakannya. Apa yang bisa kita lihat, kita petik dari pernyataan ini? Dari sini kita dapat belajar, ya, bahwa prioritas dalam hidup kita haruslah mengutamakan hubungan dengan Tuhan, bukan hanya kepentingan fisik. Inilah pernyataan daripada Daud. Secara fisik dia sudah nyaman, enak tinggal di istana, tapi dia memikirkan peti perjanjian kok berada di rumah kemah Tuhan. Ini dia. Tapi dengan pikiran itu Tuhan membaca, dari keturunanmu lah akan bangun. Terus apa kita lihat yang diperbuat oleh Daud? Kita lihat, akhirnya Daud mempersiapkan semua perlengkapan untuk mendirikan rumah ibadah, lengkap semua.
Dikumpulkan semua emas, perak, dan ribuan ton, ratusan ton emas dipersiapkan. Karkas kayu sudah siap membangun gereja. Namun Tuhan berfirman, bukan kami yang membangun. Walaupun sudah siap perlengkapannya dengan dana segala macam, tapi karena Tuhan mengatakan bukan kami yang membangun, ada Tuhan. Itu memang terjadi. Maka segalanya memang terserah kepada. Pertanyaan sekarang kepada kita, siapakah yang harus membangun rumah Tuhan di kota kita yang berada? Mari kita merenung dan kembali kita berikan keputusan kepada Tuhan. Tapi yang ada, yang sudah kita tempati, itu harus kita bangun dan kita perbaiki. Itu to be or not to be, yang sudah kita pakai. Jangan jangan kita mengabaikan yang sudah kita pakai dan sudah di situ kita beribadah. Itu harus kita bangun dengan baik. Ya. Itu. Kalau membangun yang baru kita tidak bisa, tapi yang sudah harus kita bangun. Apapun resikonya, apapun tantangannya, kita harus jalankan. Inilah seorang pemimpin yang baik di dalam satu perkumpulan beribadatan. Ya. Yang sudah kita mampatkan, ya, dan bisa kita tambah. Itu sama dengan membangun. Nah, makanya kalau Daud ini memang, ya, dan dia mengatakan, ya, kemarin kan dikatakan, selidikilah aku Tuhan, pikiranku, hatiku. Kalau ada jalan ku serong, bimbing, tuntunlah aku. Tuh. Nah, makanya dia mengatakan kebijakan dan kemurahan dan kebijakan ada pada hidupmu seumur hidup, selama dia hidup, bukan sesaat. Nah, kemudian saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Walaupun dia belum bisa membangun rumah Tuhan, tapi dia sudah berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dirinya, ya, sudah dibuatkan jadi rumah Tuhan. Pikirannya, ya, dia mengatakan kepada Nathan, saya tidak tega berada di rumah istana yang mewah, ya, kalau rumah Tuhan selalu tidak ada, atau peti perjanjian Tuhan itu tetap berada di kamar. Itu adalah kehadiran Tuhan. Saya tidak tega. Nathan, lakukanlah yang baik. Dan dilakukan oleh Daud. Dikumpulkan semua emas dan peralatan-peralatan besi, perkakas, kayu untuk mendirikan. Dan siap. Siapa yang membangun? Raja Salomo sudah siap membangun dengan semua peralatan yang ada. Itulah kita lihat dalam cerita. Kemudian, bagaimana cara Daud mencerminkan kerendahan hati, ya, dan prioritas spiritual hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana cara Daud dalam membuat prioritas hidupnya bersama dengan Tuhan? Raja Daud adalah contoh teladan dalam menunjukkan kerendahan hati dan, ya, prioritas spiritualitas dia. Nah, meskipun dia diangkat sebagai raja yang sangat berkuasa, ya, dia sangat raja yang berkuasa, tapi Daud tetap menyadari kedudukannya di hadapan Tuhan dan selalu mengandalkannya dalam setiap langkah hidupnya. Nah, inilah kehebatan Daud. Setiap langkah hidupnya dia selalu mengandalkan. Dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana Daud, ya, senantiasa mencari wajah Tuhan. Dia selalu mencari wajah Tuhan melalui pujian dan ibadah. Kita lihat dalam Mazmur pasal 51 ayat 17. Ia menulis, ya, korban sembelihan bagi Allah ialah. Jadi korban sembelihan buat Allah adalah jiwa yang hancur. Itu satu. Hati yang patah dan remuk.
tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Daud mengatakan, ya, dalam Mazmur pasal 51 ayat 17 dikatakan, ya, korban sembelihan bagi Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud tidak hanya mempersembahkan korban fisik, tetapi mengutamakan keadaan hatinya yang tunduk pada Tuhan. Jadi bukan hanya fisik, jadi benar-benar dia dari segenap hatinya, jiwanya itu mengutamakan Tuhan. Nah, kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, ya, menggambarkan bagaimana ia, ya, memperhatikan kebutuhan rakyatnya dan memprioritaskan dengan Tuhan di atas kekuasaannya. Pengakuan Daud, ya, tergambar dalam Mazmur 32, ya, yaitu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itulah yang bisa kita ambil dari bacaan pagi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Berkawan dengan dunia. Berkawan dengan dunia, ya, dimusuhi oleh Allah. Ya, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai dunia dan nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4, kamu hai orang-orang yang tidak setia kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan terhadap Allah. Jadi persahabatan dengan dunia itu permusuhan terhadap Allah. Jadi dikatakan, barang siapa hendak yang menjadi sahabat dunia, ia menjadi musuh Allah. Jadi kalau bersahabat dengan dunia, dia menjadi musuh Allah. Nah, ini mengingatkan kita bahwa komitmen kita seharusnya lebih kepada hal-hal ilahi, ya, daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi hal-hal ilahi kita utamakan daripada duniawi, ya. Nah, kita lihat dalam Roma 12 ayat 2, ya, dikatakan begini. Jangan, ya, serupa dengan dunia. Ini dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Merupakan sikap, ya, perilaku, nah, yang mungkin tampak biasa. Jadi seolah biasa perilaku itu bersahabat dengan dunia, ya. Namun dengan dampak yang mendalam terhadap iman, seperti terlihat dalam hubungan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristen, ya, mengejar harta, benda, dan kekuasaan dunia tanpa merhatikan panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan dan panggilan dunia ini memang sangat berbeda, ya. Keinginan dunia tadi sudah kita katakan, selera dan nafsu, kesombongan dan kemurah-murahan, aspirasi dan ambisi. Keinginan surgawi, ya, spiritual, dikatakan adalah yang dikatakan oleh dalam Martin Luther, dikatakan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura.
Kenapa kita dikatakan jangan sama dengan dunia? Ya. Dan jangan mengikuti keinginan dunia. Nah, kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Ini dalam Alkitab bahasa Indonesia yang kita baca selama ini. Kemudian ada dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, ya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan sempurna. Jadi apa yang baik kehendak Allah, menyenangkan hatinya. Nah, itulah yang mengatakan tadi, jangan serupa dengan dunia, maka berubahlah dengan budimu, pembaharuanmu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Batak Siganupari didok unang ma dosamu dohot portibion alai muba mahamu marhite hamu baon ni rohamuna asaboi hamu umboto na denggan dohot na palas roha dohot na masai denggan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan perikop yang 3 ini bisa menyegarkan kita di dalam membaca firman Tuhan setiap hari, yaitu dari anak Yairus, wanita yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun, dengan iman dia dibenarkan. Pikiran dia menyelamatkan dia karena ingin menyentuh jubah Yesus, dia sembuh dari penyakitnya yang 12 tahun. Nah, kemudian dalam bacaan pagi tadi adalah pesan Nathan pada Daud, lakukanlah apa yang terbaik. Daud sudah memikirkan, namun Allah berkata, bukan kamu tapi anakmu. Tapi Daud mempersiapkan segalanya untuk keperluan yang dipakai oleh Raja Salomo, ya. Baik besi, emas, perak, perunggu, kayu, dipersiapkan semuanya, siap berdiri rumah Tuhan. Tapi Salomo lah yang mendirikan. Nah, kemudian jangan serupa dengan dunia. Keinginan dunia harus kita kesampingkan dan menempuh keinginan surgawi. Apa keinginan surgawi? Itu life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita.